Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiai Fakih atas ilmunya yang telah disampaikan, dan saya kok menjadi ini ya, karena kalau bagi saya pemahaman saya sebetulnya itu nafkah itu karena nafkah itu adalah sesuatu yang diberikan, dan untuk memberi itu pasti harus dalam kondisi mampu. Tentu diarahkan atau dimaksudkan bagi siapa saja yang mampu, laki-laki atau perempuan. Nah, apalagi salah satu dari bagaimana mendapatkan sebuah kehidupan rumah tangga yang baik, itu salah satunya adalah at-ta'awun, katanya, saling tolong menolong. Nah, artinya saling tolong menolong itu pun juga diperuntukkan bagi yang mampu membantu atau menolong. Nah, saya berpikir kalau hadis yang disampaikan oleh Mas Fakih tadi itu bahwa ada amfiki, diperintah. Artinya kalau diperintah, bahasa diperintah itu kan berarti alangkah sangat baiknya dan mungkin bagus, lebih bagus bagi orang yang bisa memberi, artinya. Walaupun itu seorang perempuan, tapi ketika seorang istri bisa menafkahi suaminya, itu kan berarti posisinya lebih bagus itu, gitu. Nah, dan ketika juga misalnya memberi nafkah itu, kalau dalam hadis yang disebutkan oleh Mas Fakih itu, Rasulullah saja mengapresiasi gitu terhadap perempuan yang memberi nafkah. Lah, bagaimana kalau kita sebagai manusia tidak bisa mengapresiasi itu? Apresiasi itu kan bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan sikap. Ketika istri sudah lelah bekerja, memberikan income pada rumah tangga, bukan hanya tidak diapresiasi, tapi malah disakiti. Nah, itu bagaimana kira-kira hukumnya itu? Karena pasti akan berlaku juga ketika laki-laki memberi nafkah katanya, lalu yang pihak istri misalnya menyalahgunakan, pasti itu ada sanksi di situ. Sama seperti ketika kita memberi nafkah, maka ada reward, ada penghargaan dari agama, dapat pahala dan segala macam. Nah, itu yang saya ingin katakan, kenapa sih kalau misalnya setelah diketahui ada hadis seperti ini malah bukan mengapresiasi, malah hartanya diambil, tapi orangnya juga disakiti. Ini kira-kira itu yang harus juga disampaikan gitu kepada masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar laki-laki harus memberi nafkah, istri harus dinafkahi, tetapi bagaimana metode mubadalah ini, ketika istri dinafkahi, maka perilaku apa yang harus ditunjukkan. Sebaliknya ketika suami dinafkahi, karena bukan menutup kemungkinan, dan sekarang secara realitas banyak sekali sudah perempuan yang menafkahi, istri menafkahi suaminya gitu, dan betul-betul memberi income pada keluarga, ikut bekerja dan segala macam. Walaupun di masyarakat kita memberi nafkah itu sudah pasti katanya laki-laki. Saya berpikir sebetulnya kalau nafkah itu hanya diperuntukkan pada suami, kayaknya suami itu berat deh sebetulnya gitu loh. Berat sekali. Ke mute Mbak Rukoya. Mbak Rukoya. Atau itu semuanya adalah ini apa namanya, tanggung jawab suami misalnya. Nah, hal itu berat sekali menurut saya, nafkah semuanya tuh harus ditanggung oleh suami. Emangnya dengan nafkah lahir saja sudah ribet, nanti malah imbasnya pada nafkah batin itu. Jadi kalau menurut saya sih bagaimana kita juga menyampaikan pada masyarakat bahwa ketika istri memberi nafkah, apresiasi dong dengan sikap yang baik, tidak menyakiti terhadap istri dan lain-lain. Itu mungkin ya Kiai Fakih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizka sudah memberikan waktu. Yang saya hormati Yai Fakih dan juga seluruh Kiai dan Bu Nyai yang hadir. Ada Prof. Mufidah, Bu Nyai Rukoyah, ada Bu Rektor, Bu Evi Muawiyah, dan juga yang lain yang rawuh. Saya hanya mau sharing seperti yang katanya Yai Fakih, kita bisa sharing pengalaman
yang telah kita jalani selama ini ya. Saya lebih suka menyebut nafkah ini adalah dengan sebutan nafkah keluarga. Jadi bukan nafkah suami, bukan nafkah istri, tapi adalah nafkah untuk keluarga. Ketika nafkah untuk keluarga, jadi benar seperti yang disampaikan oleh Bu Nyai Ruqoyah, siapa yang mampu? Kalau memang saat ini yang bekerja hanya suami, berarti nafkah keluarga memang suami yang mampu memberi nafkah keluarga. Karena yang bekerja hanya suami. Tetapi ketika yang bekerja adalah suami istri, berarti nafkah keluarga itu saya kira bisa ditanggung bersama dan menurut saya menjadi tanggung jawab bersama. Karena ketika kita maunya ketika suami dan istri itu sama-sama bekerja, berarti nafkah keluarga itu lebih terjamin dan pendidikan anak-anak lebih terjamin. Berarti menjadi tanggung jawab bersama. Karena ketika istri bekerja itu juga niatnya adalah untuk memakmurkan keluarga kita, untuk membahagiakan keluarga. Jadi saya kira istilah nafkah itu jangan nafkah suami atau nafkah istri. Tidak berarti ketika istri yang bekerja itu menjadi yang diberikan kepada keluarga itu dianggap bahwa istri telah menafkahi suami, ataupun sebaliknya ketika suami yang bekerja suami menafkahi istri, tapi tidak nafkah keluarga, lebih aman nafkah keluarga. Jadi tidak ada yang mengklaim sudah memberi nafkah kepada masing-masing pasangan sama ini. Jadi itu ada nafkah keluarga yang digunakan untuk bersama. Ketika suami memberikan nafkah kepada istri, itu kan juga digunakan untuk keluarga bersama, untuk memakmurkan keluarga, untuk mensejahterakan keluarga, untuk mensehatkan keluarga. Jadi tidak murni untuk kepentingan istri saja, tapi untuk keluarga. Ketika kita diberi nafkah oleh suami, kan juga kita gunakan untuk melayani suami, untuk menghidangkan makanan pada suami, untuk memenuhi semua kebutuhan suami, tidak hanya untuk istri saja. Kalau saya begitu istilahnya, mungkin lebih aman begitu, dan semua itu memang perlu dibicarakan. Saya saat ini kebetulan saya dan suami sama-sama bekerja dan kami tidak ada yang tidak mengklaim siapa yang memberi nafkah. Saya tidak meminta bahwa suami harus memberi nafkah pada saya, enggak. Saya cukup kalau kami ya sharing gitu loh. Gaji suami dipegang oleh suami dan suami memenuhi semua kebutuhan pendidikan anak. Jadi untuk pendidikan anak itu saya serahkan kepada suami, SPP-nya, ngirim ke pondok dan semuanya. Sedangkan saya membackup kebutuhan rumah tangga, karena kalau kebutuhan rumah tangga kan kita yang tahu kebutuhannya. Jadi saya membackup kebutuhan sehari-hari, semua itu menggunakan penghasilan saya, dan itu pun juga tidak kaku. Ketika kebutuhan keluarga yang di sehari-hari itu saya merasa uang yang saya dapat sudah tidak mencukupi, saya biasa menyampaikan kepada suami, saya sudah tidak punya uang ini, Mas, saya butuh. Dan beliau langsung mengasihkan. Jadi itu tergantung kesepakatan dan niat bersama bahwa apa yang kita peroleh, nafkah yang kita peroleh, kita gunakan sepenuhnya memang untuk kemaslahatan keluarga kita dan tanpa menghitung-hitung. Itu saya setuju dengan tadi hadis yang disampaikan oleh Yai Fakih bahwa nafkahkanlah rezeki kita tanpa menghitung-hitung. Insya Allah juga tidak akan menghitung-hitung ketika memberikan rezeki kepada kita. Saya kira itu mawon sharing pengalamannya biar yang lain juga menambahkan. Matur nuwun Yai Fakih dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak Kiai, saya lagi off cam ini. Iya, nggak apa-apa. Sambil beres-beres rumah Pak Kiai. Sambil nyapu-nyapu. Oh loh, kok sepertinya saya harus masuk juga ini. Silakan. Ya, jadi gini.
kita sedang berbicara tentang wajib dan tidak wajib, saya kira ya. Karena ini konsekuensinya hukum. Kita bicara soal nafkah itu, kita tidak hanya sedang bicara tentang kesepakatan, tapi kita sedang berbicara tentang hukumnya gitu. Wajib tidak wajib kepada siapa gitu. Boleh, wajibkah, bolehkah gitu ya. Karena semuanya punya konsekuensi dosa dan pahala. Yang kedua adalah bahwa bicara tentang nafkah, itu kita tidak hanya bicara tentang nafkah keluarga kepada siapa dibebankan, tapi kita juga sedang berbicara tentang budaya gitu. Nah ini di sini kompleksnya. Kita kembali ke Al-Quran misalnya. Oke, kita sepakat bahwa sebenarnya agama kita itu kan endingnya adalah kemaslahatan. Dari kedua belah pihak, suami istri yang mana maslahat, meskipun kemudian Al-Quran memberikan stressing tertentu kepada siapa dibebankan, tapi kemudian jika keduanya memiliki kesepakatan tentang apa yang terbaik buat keluarga mereka, maka saya pikir tidak ada masalah. Persoalannya adalah bahwa dalam implementasinya memang dalam keluarga itu banyak keluarga itu siapa yang wajib dan siapa yang boleh memberi nafkah itu kan menjadi tarik-menarik itu. Sehingga memang perlu di-stressing Pak Kiai saya kira ya. Karena di beberapa ayat memang ada indikasi ada wajib dan tidak wajib. Misalnya dalam surah Al-Baqarah itu kan wa 'alal mauludi ada kata ala. Ya, dalam kaidah tafsir kata ala itu menunjukkan kewajiban. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, ini juga tentu kita tidak bisa melihat konteks ini dalam satu ayat saja. Kita bisa melihat ayat lain, misalnya ketika dikatakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Nah, mungkin alal mauludi itu mungkin ada hubungannya dengan walirrijali 'alaihinna darajah gitu ya. Nah, ini saya kira jika kita tidak memberikan penafsiran yang proporsional itu bisa bias itu. Oleh karena itu dalam mengkomunikasikan atau membincang siapa sesungguhnya yang wajib membincang nafkah dalam keluarga memang perlu di-stressin siapa sebenarnya yang wajib gitu dan siapa yang boleh. Karena itu tadi Pak Kiai ada ayat yang mengindikasikan ada kewajiban itu. Kemudian dari sisi budaya memang jika kemudian tidak di-stressing siapa yang wajib dan siapa yang boleh, maka keluarga-keluarga muslim itu mungkin nanti akan menjadi kacau ya, karena ya semuanya akan merasa ya udah kita sepakat aja. Lalu kalau tidak sepakat gimana? Gitu kan? Lalu kalau tidak sepakat mereka gimana? Siapa yang kemudian harus mengambil tanggung jawab itu? Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak hanya cukup untuk kemudian mengkampanyekan kesepakatan itu, tapi kita memang harus men-stressing ini wajibnya kepada siapa. Kalaupun kemudian terjadi kesepakatan setelah itu sangat tergantung kepada internal keluarga masing-masing. Gitu. Karena saya masih juga kemudian melihat ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban itu. Nah, jika kemudian dianggap bahwa laki-laki wajib menafkahi, maka mungkin disitulah pentingnya, signifikansinya ayat-ayat kepemimpinan itu. Gitu. Mungkin salah satunya Pak Kiai ya. Dan ayat-ayat lain seperti tadi, walirrijali 'alaihinna darajah, ya, bahwa laki-laki ternyata punya satu derajat di atas perempuan. Nah, apakah kemudian ayat ini kemudian bisa dimana ya oke lah kamu punya satu derajat tapi kamu juga kan wajib gitu, wajib menafkahi istri dan keluarga. Itu mungkin Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ini salah satu prinsip juga, cuma tinggal mana yang duluan itu dalam tanda kutip ya. Duluan dalam arti apakah yang kita stressing bahwa ini kewajiban bersama, pada saat yang sama laki-laki secara fungsional sosial diminta pertanggungjawaban duluan. Ar-rijalu qawmun 'alan nisa, karena soal sosialnya, soal reproduksinya tadi di mana perempuan akan bertanggung jawab, jadi tetap akan ditekankan, atau dibalik
Dibalik dalam arti yang prinsip pertama laki-laki dulu, tetapi masih fleksibel gitu loh. Karena fleksibel dalam arti karena dalam keluarga ada yang tidak ada laki-lakinya. Dalam keluarga ada yang laki-lakinya nggak mampu, bisa sakit, bisa dan macam-macam. Sehingga ya bisa balik kepada prinsip bahwa siapa yang mampu di antara keluarga, jadi tetap harus ada dipegang siapa yang bertanggung jawab, walaupun nanti melihat konteks dan lain-lain. Dan ini apakah tetap kita bilang pokoknya laki-laki gitu, atau pokoknya bersama dulu ya sebagai prinsip. Lalu kemudian setelah ngomong bersama, tentu di secara budaya tadi dibilang Mbak Rosmini, setelah kita ngomong kewajiban bersama, lalu kita lihat secara budaya, secara struktur, secara itu ternyata sebagian besar, terutama kalau konteksnya ayat menurut saya, terutama konteksnya reproduksi gitu loh. Itu laki-laki yang harus dimintai pertanggungjawaban duluan. Apakah seperti itu ya? Ini saya kira menarik apa yang diingatkan oleh Mbak Rosmini ya. Jadi kita tidak hanya bicara soal kesepakatan, kadang-kadang dalam banyak budaya kesepakatan itu tidak mudah untuk diambil dan seringkali perempuan juga tidak mampu untuk dalam konteks banyak budaya tidak mampu untuk menyuarakan kesepakatannya, keinginannya, sehingga akhirnya yang dibebani lagi-lagi perempuan ketika pakai kesepakatan ya. Jadi ketika menggunakan kesepakatan bisa jadi perempuan akan dikondisikan oleh laki-laki agar bebannya lebih banyak. Sudah nafkah, lagi-lagi rumah tangga nantinya kan, lagi-lagi nanti reproduksi. Semua akan dibebankan kepada perempuan jika struktur budayanya itu ternyata laki-laki yang kuat. Nah, ketika laki-laki yang kuat, justru yang harus dimintai pertanggungjawaban pertama adalah laki-laki. Apakah seperti itu? Monggo, saya undang yang lain, siapa nih?